masuk SMP favorit. Dari SMP masuk SMA. Dari SMA ngapain kuliah. Setelah kuliah, kuliah baik supaya IP-nya bagus. IP bagus bisa kerja. Bisa kerja. Setelah kerja, mau ngapain? Berkeluarga, punya anak. Anaknya 10 misalnya. Yang satu jadi pastor, yang satu jadi apa, terserah mau jadi suster atau yang lainnya mau jadi bisa. Tapi setelah itu pertanyaannya kan terus, setelah punya anak mau apa, mau apa, mau apa. Dan di balik pertanyaan itu ada sesuatu yang mau Hidupin. kita Yang tuju. mana? Nah, itulah yang makanya saya bilang tentang kehidupan kekal. Kameranya kok nggak keluar kok? Empat pilar, empat pilar etika Paulus tadi yang saya bilang, pertama Kristus, kedua Roh Kudus, ketiga kasih, keempat bicara soal hidup kekal. Pertama, kalau kita bicara soal Tuhan Yesus, yang menjadi penting adalah bahwa dalam Tuhan Yesus itulah pokok iman kita. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Itu kata kuncinya. Tuhan Yesus mengasihi kita, itu adalah kunci utama, pintu untuk masuk ke dalam tindakan-tindakan kita. Nah, disinilah saya mau ajak teman-teman bicara lebih serius sedikit. Nanti kalau teman-teman suatu hari mendengar dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus dengan wafat dan kebangkitannya mengantar kita pada sebuah pembenaran. Ini mungkin istilah yang asing buat kita. Tapi saya mau bicara gini, soal pembenaran, soal bahwa kita diampuni dari dosa-dosa kita. Ini ada sedikit perbedaan antara kita yang Katolik dengan teman-teman yang Protestan. Jadi kalau satu hari teman-teman diajak berdiskusi dengan teman-teman Protestan, ini ada letak perbedaan dalam pembenaran. Pembenaran itu artinya kita diampuni dosanya oleh Tuhan dan kita diterima, kita dipeluk, kita dirangkul. Seperti misalnya contohnya paling sederhana adalah dalam iman kita sebagai orang Katolik dibenarkan oleh Tuhan, artinya adalah seperti seorang anak. Misalnya di sini ada Bu Hesti. Bu Hesti punya anak namanya Dito. Waktu masih kecil Dito suka main comberan misalnya. Dia suka main comberan. Comberan tahu ya, comberan. Comberan itu semacam bumbu kacang gitu ya. Ya, comberan itu semacam bumbu kacang. Main comberan, main bola, badannya kotor. Lalu apa artinya dibenarkan oleh Tuhan? Apa artinya diampuni dosa-dosanya? Artinya dalam iman Katolik dibenarkan artinya bahwa si Dito yang badannya kotor penuh dengan comberan karena main bola itu dimandikan dulu, bersih, dibaptis, bersih, lalu kemudian dipeluk sama mamanya, disiapin makan malam, disiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, sementara kalau dalam pemikiran teman-teman Protestan, yang namanya kan itu artinya meskipun Dito kotor-kotoran itu, dia tetap dipeluk. Nah, ini letak perbedaannya di sini. Kita tidak memperdebatkan letak perbedaannya, tapi yang penting adalah bahwa Tuhan Yesus itu menerima kita. Dengan kondisi bahwa kita dibersihkan dulu, baru kemudian kita bisa hidup dengan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal Roh Kudus. Bicara soal Roh Kudus artinya bahwa Yesus yang bangkit memberikan Roh Kudus, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memilih dengan baik, memilih dengan benar. Dan yang ketiga, silahkan nanti dicek di 1 Korintus bab 13. 1 Korintus bab 13 itu penekanan paling penting. Dikatakan bahwa ada 3 pokok hal yang penting dalam Kristianitas, iman, harapan, dan kasih. Mana yang lebih besar? Paulus mengatakan yang lebih besar dan yang paling utama adalah kasih itu sendiri. Itu yang penting. Sehingga itu menjadi landasan kita juga untuk merefleksikan tentang kita bicara soal hidup kekal itu artinya bicara soal setelah kita mati kita mau apa. Mungkin teman-teman belum berpikir sekarang karena kita masih usia produktif, usia segala macam. Tetapi apa yang mau kita refleksikan
sebagai orang Katolik adalah bahwa tiap pilihan tindakan kita itu sifatnya itu 4 pilar pokoknya. Pertanyaan saya, apakah suara saya jelas? Boleh kasih jempol kalau jelas? Ya. Terakhir Jelas ya? sih Romo. Tapi tadi sebelumnya sempat nggak jelas. Ya, sempat ada putus-putus sedikit, Romo. Sempat putus-putus ya? Ya. Minta maaf. Pokoknya intinya ada 4 poin. 4 poin soal ketika kita mau bicara soal teks Titus ini. Pertama kita bicara soal Kristus, kita dibenarkan. Kedua bicara soal Roh Kudus, bicara soal kasih, dan keempat bicara soal hidup kekal. Nah, dari sini kemudian satu teks kitab suci, bahwa teks kitab suci itu nggak bisa lepas dari yang namanya kita harus mempelajari sesuatu di balik teks itu. Konteksnya apa? Teks itu latar belakangnya apa? Teks itu mau bicara tentang apa? Contohnya, kalau misalnya kita ngomong Rildo, kita mesti kenal dulu Rildo itu sekolahnya apa, misalnya. Bapak ibunya gimana. Sehingga kita tahu latar belakangnya. Dan inilah kita tahu kenapa dia memilih kata itu dalam tindakannya. Bicara soal surat Paulus Titus ini, kepada Titus, saya mau menjelaskan sedikit. Mungkin ini cukup serius ya, tapi ya sama-sama kita coba pelan-pelan. Pertama, bicara soal Paulus itu punya surat-surat di dalam kitab suci yang dimuat dalam kitab suci kita. Ini Rada putus Romo. pada buah kitab suci kan. Sekarang jelas putus. Suaranya doang, gambarnya emang enggak. Oh, ya. Sebentar. Halo. Sekarang jelas kah? Bentar, lagi dilihat. Harusnya udah. Nah, yes. Nah, terus saya mau bilang apa tadi? Lupa saya. Surat Paulus tadi. Surat kategorikan satu itu dari kota besar di Asia kecil gitu ya. Nah, sampai sekarang masih ada sisa-sisanya kayak Korintus masih ada. Lalu ada surat yang personal, misalnya Titus, Timotius, Filemon, itu ditujukan kepada orang-orang tertentu. Nah, kita nanti akan bicara soal Titus. Itu pribadi tertentu. Terus dari jumlah suratnya, ada surat besar yang babnya banyak, ada surat kecil. Surat besar itu Korintus, Galatia, Roma, dan kita ini bicara surat kecil. Teks yang mungkin jarang kita dengar, teks yang jarang kita perhatikan. Nah, terus pembagian itu juga bisa dibagi dari periode. Karena penulisan surat Paulus ini tidak sama waktunya. Dibagi 3 periode, tahun 50, tahun 65, tahun 70. Karena kan dari berbagai sumber lalu disatukan menjadi kitab suci kita yang ada sekarang ini. Nah, Titus termasuk surat yang ditulis kemudian pada tahun sekitar tahun 70, tahun 80-an. Itulah. Itu hanya sebagai informasi dasar. Dan pertanyaannya, sekarang yang menarik adalah kita mau bicara soal siapa yang menyampaikan warta ini. Paulus. Paulus itu siapa? Pasti teman-teman sudah sering dengar nama Paulus. Paulus itu orang Tarsus, orang Asia kecil. Orang Asia. Sekarang itu daerah Turki. Daerah Turki. Dari Turki, dia seorang Farisi. Dia orang Farisi. Ada yang tahu apa bedanya orang Farisi dan ahli Taurat?
Ada yang tahu? Yang tahu nanti saya intensikan misa khusus 1 hari. Ada yang tahu bedanya orang Farisi sama ahli Taurat? Nah, bedanya gini, ahli Taurat itu adalah orang Farisi yang ahli dalam bidang 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebut dengan ahli Taurat. Tapi orang ahli Taurat itu adalah orang Farisi. Tapi tidak semua orang Farisi itu adalah ahli Taurat. Paham ya? Orang Farisi itu adalah sekelompok orang Yahudi yang hidupnya itu sangat militan. Hidupnya itu sangat radikal. Puasa ya puasa, tidak makan ya tidak makan. Pokoknya hidup rohaninya sangat saleh, perfect. Itu orang Farisi, kategori umat Farisi, orang Farisi. Di dalam komunitas Farisi itu ada yang disebut dengan ahli Taurat. Dia yang ahli dalam 5 kitab pertama Perjanjian Lama. Disebut Taurat, makanya kitab Taurat. Itulah yang kita kenali dengan orang Farisi. Jadi di komunitas Yahudi itu ada 4 kelompok masyarakat. Orang Farisi, orang Saduki, orang Zelot, sama satu lagi orang Eseni. Eseni bukan itu ya, bukan warung makanan itu ya. Nah, orang Farisi tadi yang hidupnya sangat saleh. Orang Eseni itu lain lagi. Dia tuh kelompok tertutup yang mengatakan bahwa dunia ini tidak bersih. Yang bersih adalah hidup di dalam padang gurun. Mereka tinggal di gurun. Mereka tinggal di komunitas kecil di dalam gurun, tidak berinteraksi dengan orang, satu dengan yang lain. Mungkin seperti kita sekarang ini. Masanya di rumah sendiri-sendiri. Untuk mereka melihat bahwa dunia ini tidak baik. Yang baik adalah bahwa hidup sendiri, membaca kitab suci, dan terarah pada Tuhan. Lalu ada lagi yang disebut dengan orang Saduki, itu orang yang kelompok lain lagi, kelompok orang suci juga, tapi mereka tidak percaya akan kebangkitan. Sederhananya gitu. Dan yang terakhir itu orang Zelot. Zelot itu pemberontak. Karena orang Yahudi itu dijajah oleh orang Romawi, makanya ada kelompok Zelot, mereka yang pemberontak. Dan jangan salah bahwa semua murid Yesus itu ada di dalam 4 kategori ini. Itu yang sangat menarik. Simbol bahwa Yesus itu merangkul semua orang pada masa itu. Nah, lalu kita bicara soal Titus. Siapa Titus? Titus itu teman kerjanya Paulus. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Tapi dia bersama-sama dengan Paulus mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju ke kota-kota tempat pewartaannya. Misalnya ke Korintus, gitu ya. Korintus itu menjadi kota yang menarik. Nah, saya mau pamer, saya pernah ke sana, ke Korintus. Jadi Korintus tua itu masih ada sisanya sekarang kota-kota. Kota itu persis di pinggir pantai. Kotanya persis di pinggir pantai. Jadi seperti Tanjung Priok begitulah. Nah, Tanjung Priok, gampang kan analoginya. Tanjung Priok di pinggiran, terus disitulah banyak pedagang-pedagang datang. Banyak budaya, kecampur macam-macam. Ada orang Yahudi, ada yang kepercayaan-kepercayaan lain-lain. Sehingga disitulah Korintus menjadi jemaat yang tidak mudah. Untuk itulah Paulus meminta Titus pergi ke sana. Karena Titus bukan orang Yahudi kan, pasti lebih mudah masuk ke tempat itu untuk memberikan kesaksian, pesan tentang Tuhan Yesus. Nah, itu informasi awal di bagian pertama. Nah, itu gambarnya Aldo tuh di mana itu? Kayaknya di Korintus itu kelihatannya. Ya, itu poin pertama. Poin kedua sekarang, kita mau bicara tentang teks yang saya pilih untuk kita semua. Mari kita buka teks kita dan kita baca sama-sama. Titus bab 3 ayat 4 sampai 8. Titus bab 3 ayat 4 sampai 8. Udah ini Romo. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata
kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita Kita lakukan, Lakukan tetapi karena rahmat-Nya, oleh oleh permandian permandian, kelahiran kembali, dan oleh oleh pembaharuan pembaruan yang yang dikerjakan oleh Roh Roh Kudus, Kudus yang sudah yang sudah dilimpahkannya dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat Juru kita, Selamat kita, supaya supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih oleh karunia-Nya kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku benar, mau dan aku supaya mau engkau supaya dengan engkau yakin dengan yakin menguatkannya, menguatkannya, agar agar mereka yang mereka sudah yang percaya sudah kepada percaya kepada Allah Allah sungguh-sungguh sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan pekerjaan yang baik. baik. Itulah Itulah yang baik yang dan berguna baik bagi dan manusia. berguna bagi manusia. Demikian kepada Tuhan, syukur kepada Allah. Syukur pada Allah. Ya, ini teman-teman teksnya. Ini teksnya menarik. Di sini saya mau bicara gini. Ada yang paham dengan teks ini? Pernah membaca sebelumnya? Pernah dengar? Nah, lupa. Pasti pernah di dalam, kalau kita ikut misa harian pasti pernah dibaca. Teks ini memang terkesan asing bagi kita, tapi sebenarnya teks ini sangat menarik. Yang mau saya tekankan tadi adalah 4 poin yang saya bilang di awal. Pertama ada Kristus, ada dibenarkan, kedua ada Roh Kudus, yang ketiga ada apa tadi? Kasih, dan yang keempat ada hidup kekal. Ini yang mau saya sampaikan di sini. Saya akan bicara pertama tentang bahwa nggak ada dari kita yang hidup seorang diri di dalam dunia ini. Pasti kita membutuhkan orang lain. Pasti kehadiran kita di dunia ini juga dari orang lain, ya kan? Kita lahir dari bapak ibu kita. Tidak ada yang lahir seperti Sun Gokong dari batu, gitu kan? Kita semua lahir dari bapak ibu kita. Artinya kita lahir dalam satu komunitas. Nggak ada manusia yang lahir sendiri. Saya hari-hari ini senang mengikuti updatean foto di grup keluarga. Saya punya ponakan baru, masih bayi. Saya ikuti dari dia baru lahir, lalu dikirimin videonya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Ada perkembangan yang pada akhirnya tidak bisa lepas dari kehadiran orang lain, dari bapak ibunya. Nah, disinilah yang sebenarnya menarik, bahwasanya yang mau saya katakan, sementara orang berpikir bahwa saya memberi sesuatu supaya saya menerima sesuatu, itu menjadi logika yang bisa kita pertanyakan. Kadang-kadang kan orang berpikir dengan mudah demikian. Saya udah ngasih kamu nih, terus kamu mau ngasih apa ke saya? Gitu kan? Umumnya berpikir gitu. Saya udah baik sama kamu, kamu bisa ngasih apa? Kadang-kadang tersirat seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum. Misalnya, saya udah bekerja dengan baik di tempat kerja saya udah sekolah dengan baik, mestinya saya dapat bagus, mestinya saya dikasih nilai bagus, tapi ternyata saya dikasihnya jelek, gitu ya. Misalnya yang sekolah, saya udah belajar dengan baik, saya udah ngikutin pelajaran di kelas, tapi kenapa saya dikasih jelek? Nah itu. Saya pun juga kadang-kadang demikian di sini, udah belajar dengan baik, udah bahasanya bahasa asing kan, bahasa Italia, tapi kemudian ketika ujian, terus dosennya, saya nggak suka, udah cukup, kamu tidak paham secara utuh, misalnya dia bilang itu. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa mengatakan bahwa cara berpikir, saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan sesuatu, tapi kamu tidak memberikan kepada saya. Nah, ini adalah sebuah logika yang ada pada umumnya dalam pengalaman sehari-hari. Dengan mudah kita akan mengatakan demikian. Saya udah melakukan sesuatu kok, semestinya saya juga demikian. Contoh lainnya, saya udah rajin ikut Bible study kok, tapi ternyata kenapa Tuhan nggak sayang sama saya? Pertanyaan-pertanyaan itu kan kerap kali muncul, dan bisa saja dengan mudah
ada di dalam kepala kita atau dalam pengalaman hidup seharian. Tapi yang mau saya katakan, teks ini menjadi prinsip yang paling penting buat kita sebagai orang Katolik. Di situ tadi kita sudah baca. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Itu yang mau saya omongkan di sini. Artinya, perbuatan baik kita ini tidak menentukan keselamatan. Cara berpikir dibalik. Bukan saya berbuat baik setiap hari supaya saya nanti diselamatkan Tuhan, supaya saya masuk surga. Itu cara berpikir yang tidak Katolik. Ini kitab suci tertulis sendiri dengan jelas bahwasanya kita tuh udah diselamatkan. Tuhan itu sudah sayang sama kita. Kita sudah diberi kehidupan sampai hari ini. Dan inilah yang sebenarnya menjadi poin paling penting buat kita sama-sama. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmat Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita. Ini yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Ini pokok logika yang mau ditawarkan. Bukan logika memberi dan menerima. Aduh, saya nggak enak sama dia karena dia udah baik sama saya. Masa saya nggak nolongin dia? Kadang-kadang ada berpikir seperti itu. Atau sebaliknya, kamu sudah banyak saya bantu. Kenapa kamu nggak mau bantu saya? Giliran saya kesusahan. Ini kan cara berpikir yang kadang-kadang sangat mudah keluar di kepala kita dan kemudian memunculkan konflik yang sebenarnya nggak harus terjadi. Tetapi kalau kita punya logika seperti ini, dalam arti logika berpikir bahwasanya kita sebagai orang Katolik itu orang-orang yang disayang oleh Tuhan, kita itu kemudian bisa memberi apa? Pertanyaannya demikian. Ini cara berpikir yang sangat menarik. Lalu pertanyaannya, lalu ukurannya apa? Kalau saya bisa berbuat baik seperti itu, apa yang harus saya lakukan untuk dalam tindakan-tindakan saya? Nah, disinilah yang saya mau katakan bahwasanya Tuhan yang sayang sama kita itu, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi intinya, ketika mengatakan aku percaya, seperti dalam teks itu kan dituliskan, ini benar dan aku mau sampaikan dengan yakin agar mereka yang percaya pada Allah sungguh berusaha melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah sayang sama kita. Makanya di situ kita bisa bertanya, percaya nggak sama Tuhan? Kalau saya sih percaya. Kalau saya percaya. Pengalaman saya sekolah di tanah asing ini membuat saya semakin percaya sama Tuhan. Karena benar-benar out of the box. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kalau kami di sini, yang namanya musim panas, itu harus keluar dari asrama, dari kolegio. Kami harus cari tempat untuk tinggal selama 3 bulan. Karena kolegionya tutup, karena mau dibersihkan dan segala macam. Ini kadang-kadang menjadi tidak mudah buat saya. Saya mau tinggal di mana gitu ya. 3 bulan lama gitu kan. Tapi saya nggak pernah takut. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Bahkan tahun lalu, saya mencoba mendaftarkan diri untuk servis pelayanan di beberapa tempat ziarah, lalu tidak ada jawaban. Pada akhirnya ada satu pastor mengatakan, udah kamu tinggal di tempat saya aja. Padahal kami nggak kenal. Kami nggak pernah ketemu, kami nggak pernah komunikasi. Lalu kemudian teman saya menghubungi mengatakan, ya udah kamu di tempat ini, paroki ini. Kamu tinggal di sini, nanti bisa tinggal di situ dalam waktu 3 minggu, 1 bulan, nanti baru cari tempat yang lain. Nah, seperti itulah saya ingin mengatakan bahwa kalau ketika kita berpikir bahwa Tuhan, saya sudah bekerja dengan baik, saya sudah ngikutin Kau dengan baik, saya sudah disuruh belajar di sini dengan baik, tapi kenapa saya nggak dikasih adil? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya keliru sebagai orang Katolik. Untuk kita semua, pertanyaannya dibalik. Karena Tuhan sudah baik sama saya dengan caranya yang berbagai macam, and then, what will we do? Apa yang mau kita lakukan? Kita dikasih kebebasan.
inilah yang sangat menarik dalam refleksi iman kita sebagai orang Katolik dari teks Titus ini. Bahwa Tuhan pertama-tama tidak menuntut, tapi Tuhan itu memberikan berkat yang berlimpah. Saya selalu mengatakan, bersyukurlah bahwa hidung kita ada di sini. Saya selalu bersyukur bahwa hidung kita di sini. Coba seandainya hidung kita tuh letaknya di bokong, pasti kita akan sengsara setiap harinya. Nah, kayak gitu kan. Bersyukurlah bahwa hidung kita tuh di tempat yang pada semestinya seperti saat ini. Dan disitulah saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa logika Kristiani, logika orang-orang Katolik itu adalah logika yang nggak umum dengan logika dunia. Sementara dunia berpikir bahwa saya memberi maka saya akan menerima, tapi sebagai orang Kristiani logikanya adalah bahwa Tuhan sudah memberi kepada kita, lalu apa yang bisa kita berikan kepada yang lain? Kita sudah menerima dulu terlebih dahulu, lalu apa yang kemudian mau kita berikan dalam hidup kita? Nah, itu dia. Ada kebebasan dan ada hati nurani. Gimana kita sebagai orang Katolik bisa memilih. Di jam tidur enak, sore-sore seperti ini, malam-malam seperti ini, tapi teman-teman malah bergabung ikut Bible study. Menurut saya ini pilihan. Tapi ketika Anda memilih untuk ikut studi bersama ini, artinya seperti di dalam ayat 8 tadi. Bunyinya, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau yakin bahwa mereka yang sudah percaya pada Allah sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dan itu yang baik dan berguna bagi manusia. Umum, bukan buat orang Kristiani, tapi untuk umum, lebih luas artinya. Nah, disinilah yang mau saya katakan, bahwa logika Kristiani inilah yang menjadikan kita istimewa. Kalau mengatakan saya orang Katolik, saya orang beriman, saya percaya Tuhan Yesus, lalu kita diajak juga untuk berpikir dengan cara logika seperti itu. Contoh sederhana. Saya pernah dapat kesempatan beasiswa kursus 1 bulan. Kursusnya di Paris. Kursus bahasa Perancis 1 bulan, liburan musim panas. Saya apply beasiswa, lalu dapat di sana 1 bulan. Saya ketemu dengan satu teman, pastor, dia orang Amerika. Orangnya baik. Dia ajak diskusi macam-macam, sampai satu hari dia tawarkan saya gini. Dia panggil saya Anthony, ayo besok kamu ikut saya. Loh, kemana? Kamu ikut saya, kita nonton Paris Saint-Germain, dia bilang gitu kan. Nonton pertandingan sepak bola Paris Saint-Germain, langsung ke stadionnya, dia bilang. Kamu kenapa nih, saya bilang gitu. Pokoknya ikut saya aja, katanya gitu. Lalu diajak, saya sih senang-senang aja gitu ya, saya suka sepak bola kan. Lalu nonton, saya melihat animonya, yang namanya orang itu sudah jatuh cinta dengan satu klub, semuanya kostumnya sama, pakai baju Paris Saint-Germain, namanya Neymar, namanya Mbappe belakangnya semuanya, meski namanya bukan dia. Dari berbagai penjuru datang. Artinya kalau dia sudah sadar bahwa saya suka sama A, saya suka sama B, saya akan mengarahkan hati itu kepada pilihan A dan B. Nah, disitulah saya ingin mengatakan bahwasanya ketika kita punya identitas yang jelas, saya orang Katolik, saya orang yang beriman, saya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, semestinya kita juga mengikuti cara berpikirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cara berpikirnya bukan cara berpikir yang memberi lalu meminta. Saya sudah menyelamatkan kamu loh, lalu kamu mau apa? Enggak, tidak akan ditanya seperti itu. Kamu mau apa? Tapi Yesus membebaskan kepada kita untuk memilih. Dan inilah yang menurut saya sangat hebat dari iman kita sebagai orang Katolik. Saya mau mengingat satu hal. Apa artinya menjadi orang Katolik ketika masa Prapaskah? Mungkin kita ingat
pasti selalu banyak pertanyaan. Kenapa di gereja Katolik tidak diberikan aturan yang jelas tentang pantang dan puasa? Makan kenyang 1 kali. Puasa artinya makan kenyang 1 kali. Banyak orang bisa membuat bercandaan, makan kenyang 1 kali, berarti makan nggak kenyangnya boleh berkali-kali. Nah, gitu kan, bisa pertanyaannya. Atau orang mengatakan, hari ini saya mau pantang daging. Tapi saya makan kulit boleh dong, Romo? Kulit kan bukan daging. Lemak kan bukan daging. Boleh nggak saya makan telur? Dulu Romo Gun, saya ingat kalau Romo Gun bilang, jangan makan telur. Telur itu lebih sadis. Ayam yang belum jadi, masih ada tulangnya, masih ada bulunya, masih ada rambutnya, dimakan semuanya. Gitu ya. Ini loh sebenarnya yang sangat menarik, teman-teman. Yang mau saya katakan, bahwasanya logika Katolik sebagai orang Katolik itu bukan logika yang memberikan harusnya begini, harusnya begitu, harusnya ini dan itu. Yang diberikan adalah panduan. Lalu kemudian bagaimana kita melakukannya, itulah dimensi kebebasan kita. Kita dikasih kebebasan untuk menghayati itu. Dengan logika bahwa Tuhan sudah sayang sama kita, Tuhan sayang sama saya, lalu apa yang mau saya lakukan selanjutnya? Kebebasan saya untuk memilih, kebebasan saya untuk bertindak, itu adalah pintu untuk apa mau kita lakukan berikutnya. Nah, ini dia. Jadi, pertanyaannya bukan apa yang harus dilakukan supaya saya bisa hidup kekal, tapi pertanyaannya, karena Tuhan sudah sayang sama saya, apa yang mau saya lakukan? Apa yang mau saya lakukan? Dalam keadaan saya sekarang ini, misalnya ada yang sedang sakit, percaya nggak kalau Tuhan sayang sama kita? Dalam keadaan seperti ini kita di rumah terus, stay at home. Saya di sini udah hampir 3 bulan nggak kemana-mana nih. Kerjanya cuma di kamar, turun ke kapel, makan, olahraga di atas, di soto setiap hari gitu. Lalu kuliah online. Itu terus. Lalu pertanyaannya saya bosen. Sampai kapan kayak gini? Boleh bertanya kayak gitu, tapi kan yang mau Tuhan Yesus tawarkan kepada kita hari ini adalah Tuhan tuh sayang sama kita dengan keadaan seperti sekarang ini. Dalam keadaan seperti ini kita mau lakukan apa? Teman-teman berkumpul dengan diskusi kitab suci ini bagi saya ini sebuah rahmat buat saya. Saya sangat tersentuh ketika Remi mengatakan, Romo isi sesi ya gitu. Saya omong sama Remi, saya udah lama nggak ngomong di depan umum, hampir 3 tahun. Saya lebih banyak duduk dan mendengarkan. Terus Remi bilang, nggak apa-apa Romo, kan Romo ngomongnya juga di depan komputer, bukan di depan orang, katanya gitu. Ya benar juga, Remi pinter. Nah, ini teman-teman dan saudari-saudara semua yang mau saya katakan, logikanya adalah logika seorang anak, bukan logika seorang pekerja. Logika seorang anak itu adalah bapak ibu kita sudah memberikan yang terbaik untuk kita, tapi bapak ibu itu tidak menuntut kita harus memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Inilah logika Kristiani. Dan satu hal yang saya ingat, apakah di sini ada yang bekerja sebagai pegawai negeri? Atau ada yang bekerja sebagai pegawai swasta? Mungkin logika ini akan membantu sederhana dan cukup baik. Kalau pegawai negeri itu mendapat gaji di awal bulan. Kalau pegawai swasta dapat gajinya di akhir bulan. Ini menurut beberapa teman yang saya jumpai. Mereka mengatakan kalau logikanya pegawai negeri adalah logika orang dikasih upah dulu, baru bekerja. Sedangkan teman-teman yang bekerja di perusahaan swasta, kerja dulu, baru dikasih upah. Nah, bedanya adalah kalau sebagai pegawai negeri artinya sebagai pengabdi negara. Negara sudah percaya kepada dia, lalu dia melakukan sesuatu untuk negara itu. Logikanya demikian. Dalam logika kerangka berpikir yang lebih luas, itulah logika hidup Kristiani yang mau saya katakan bahwa
Tuhan yang sayang kepada kita, Tuhan memberikan segala macamnya dalam situasinya apapun, supaya kita bisa melakukan sesuatu. Boleh nggak saya bolos? Boleh nggak saya nggak setia? Ya itu kan posisi kamu. Bagaimana hatimu kemudian bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya kalau enggak, ya malu. Kita sudah dikasih banyak, tapi kita nggak berbuat sesuatu. Nah, inilah teman-teman yang mau saya tawarkan, sehingga akhirnya logika yang mau kita bangun bukan logika harus dan tidak harus, wajib dan tidak wajib, tetapi logika bahwa Tuhan sayang sama kita. Saya percaya. Dan itulah kita kemudian diajak untuk melakukan sesuatu dengan baik. Ada pertanyaan? Untuk pertanyaan lagi kita kumpulin sih Romo. Jadi nanti kita bacakan aja satu-satu. Oh iya. Kayaknya dari saya itu aja ya. Dari saya itu cukup. Saya udah pegel. Rebahan dulu Romo. Ya baik, kita kasih waktu kira-kira mungkin 10 menitan buat ngisi form kalau mau ada pertanyaan. Kalau banyak banget kita akan kocok mungkin biar nggak terlalu malam juga. Mungkin kita lihat. Ya, silakan. Oh, langsung atau ditulis? Langsung, takutnya ini Tante. Takutnya kalau langsung nanti wah semuanya rame. Oh. Jadi atau gini dong, yang mau omong speakernya on, nanti di off lagi. Terserah moderator. Kayak kuliah aja, Dok. Soalnya gini Tante, ntar pada ribut semua minta bagian. Oke. Tapi paling kalau satu lagi sih Tante, apa namanya? aja kali untuk isi formnya. Formnya udah saya share di mana namanya? Di chat. Itu sudah saya share semuanya. Bisa langsung diisi. Jadi nanti untuk ini sebenarnya saya isi form ini untuk menghindari terlalu banyaknya. Dan lebih diutamakan yang bertanya sebenarnya anak-anak OMK. Lebih diutamakan itu juga. Pertanyaan saya satu. Apakah ada yang jelas? Enggak, itu makanya kasih 10 menit. Jelas banget. Apa ada yang jelas? Jelas Romo. Keren. Saya khawatir. Jangan-jangan saya menyesatkan nanti, bahaya. Jelas. Bahaya. Ada 5. Pertanyaan? Saya udah kirim pertanyaan. Ya udah kita bacain aja ya, Mbak Gaby. Monggo dibaca. Iya, baca. Pertanyaan pertama. Ini karena nggak terlalu banyak juga. Ya ini ada 5. Bentar, saya share screen aja biar enak. Pertanyaan dari Remy Martino Marjono. Mana, Dok? Oke, Romo. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Bolehkah kita berdoa dalam bahasa Inggris walaupun tidak memahaminya 100%? Mungkin itu dulu, Romo. Silakan. Ya. Jadi out of context ya. Kita ya. Yang itu deh, yang sesuai dengan ya. Boleh. Biar kita jadi nggak lepas dari konteksnya. Nanti siap. Jawab semua. Mana akan jawab? Oke. Coba dicek dulu. Mungkin ini Romo. Pertanyaannya, apakah dengan kita berbuat baik itu merupakan identitas kita? Mungkin dari kita nih masih banyak yang berpikiran mispersepsi gitu kalau Romo. Jadi kita berbuat baik supaya apa? Jadi ada tujuan di balik kita melakukan sesuatu. Nah, mungkin Romo bisa bantu jelaskan kembali. Terima kasih, Romo. Yes, pertanyaan sangat menarik. Saya baca nih. Kalau begitu logikanya, lalu buat apa Katolik percaya adanya api neraka? Api pencucian dan surga. Api pencucian dan surga. Itu aku mau. Oh ya.
sebentar. Saya lagi baca ini pertanyaannya. Ya. Jadi gini, itu menarik. Jadi artinya, maksud tadi, jadi begini. Kita baca lagi di teks kita ayat 6. Baca lagi Titus bab 3 ayat 6. Titus bab 3 ayat 6. Dan ayat 7. Itu yang nanya mana Imo? Ayat 6 dan ayat 7. Ya. Bunyinya kan demikian. Ayat 7 pada ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jawabannya di sini. Pertama, dalam ayat 5 dikatakan pada waktunya Ia telah menyelamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Artinya, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita udah dikasih berkat banyak macam-macam supaya kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Supaya kita menerima hak kita. Tulisannya kan hak kan? Berhak menerima hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan kewajiban, tapi itu hak. Kita punya hak. Kalau kita tidak memilih untuk hidup kekal, ya makanya kemudian ada dalam refleksi iman kita ada neraka, ada api penyucian gitu kan. Di satu sisi perbuatan baik kita itu dengan kebebasan kita diarahkan hari demi hari supaya kita bisa menuju yang namanya surga itu. Percaya kan yang namanya surga? Kalau saya sih percaya. Kalau saya percaya, sangat percaya. Nah, dan disinilah yang kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan tadi bahwasanya logika kita adalah Tuhan sudah memberikan berkat. Kita sudah dikasih janji. Kita sudah diberikan janji bahwa kita akan hidup kekal. Dengan pembaptisan yang kita terima, dengan cara berpikir iman yang kita miliki saat ini. Nah, tapi kemudian hidup kita kan menuju kehidupan kekal. Kita belum sampai, kita baru nyicipin aja. Nanti kalau teman-teman buka 1 Korintus bab 13, 1 Korintus bab 13 itu dalam Korintus bab 13 sebentar. Ayat 12. 1 Korintus bab 13 ayat 12. Di situ dikatakan bisa, Dok? 1 Korintus bab 13 ayat 12. Ya. 13 ayat 12. Ayat 12. Nah, itu dia. Karena. Ya, karena. Baru 13 ayat berapa Romo? Sorry. 12. 12. Ah, Do di 12. 12. Nah, itu dia. Digedein aja. Yes. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tetapi kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Karena sekarang kita melihat dalam cermin secara samar-samar, tetapi kemudian muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal sebagian, tapi kemudian aku akan mengenal sepenuhnya. Nah, ini dia. Yang mau direfleksikan di sini adalah bahwa kehidupan kekal itu sudah diberikan kepada kita, tapi belum penuh. Kepenuhannya kapan? Ya nanti. Dalam kehidupan kekal kapan? Ya nanti setelah kita meninggal dan kita dibangkitkan. Itu kan prinsip iman yang paling pokok dari kita. Lalu pertanyaannya, kalau kita logikanya seperti itu, untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa ada surga dan neraka? Ya itulah. Karena sekarang kita baru melihatnya samar-samar. Kita belum bisa melihat dengan penuh. Tetapi kepenuhan keselamatan itu nanti ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan sendiri. Contohnya, melihat wajah teman-teman di Zoom rasanya berbeda dengan kalau kita ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kan rasanya lebih, wah mantep nih gitu ya. Rasanya lebih jelas. Tapi kalau kita melihat dari jarak jauh ini, kita masih mengenalinya dengan samar-samar. Tapi kalau kita misalnya, contohnya nih, Rildo lagi falling in love dengan seorang
wanita cantik. Pasti setiap hari yang dipikirkan dia terus pengen ketemu. Nah, lalu apa yang dilakukan setiap harinya itu supaya bisa ketemu dengan orang itu. Nah, dalam prosesnya itu adalah pilihan-pilihan yang kita lakukan. Dia akan dandan dengan rapi, cukur kumis, gitu ya. Biasanya kan ada kumisnya dulu itu, rambut gelimis. Semuanya diarahkan ke sana. Nah, itulah kenapa, karena dia sadar bahwa dia disayangi oleh cewek itu dan dia ingin ketemu dengan cewek itu. Sama logikanya. Dan untuk itulah kemudian ada refleksi tentang surga dan neraka dan api penyucian. Api penyucian simbol bahwa tanda bahwa kita masih diberi kesempatan sampai detik-detik terakhir sebelum pada akhirnya kita memilih mau ikut Tuhan Yesus, mau masuk surga atau enggak. Gitu. Ini yang mau saya katakan bahwa kita ada pilihan. Semoga jelas jawabannya. Itu pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah perbuatan baik itu identitas kita? Ya jelas. Jelas. Itu bukan hanya perbuatan baik, tapi pilihan dasar. Pilihan dasar kita berbuat baik itu adalah menjadi identitas kita. Pilihan dasar artinya dalam berbagai situasi kita bisa memilih, punya posisi yang jelas. Ketika melihat orang berkebutuhan, kita bisa melihat dengan jelas apa yang harus kita lakukan. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah jelas yang bertanya, Remi? Yang identitas sih tadi saya yang nanya sih, Romo. Apakah dengan Yang apa? yang identitas itu apakah? Oh ya, Saya boleh lihat lagi pertanyaan lainnya? Boleh, Romo. Nah, sampai pertanyaan. Oke. Bisa Pertanyaan. dibawain, Dok. Kita yang sesuai tema dulu ya. Nanti yang lain akan saya jawab. Siap. Dok, mungkin bisa dikebawahin, Dok, kursornya. Saya punya kenalan yang pola berpikirnya nggak perlulah sering-sering ke gereja, yang penting berbuat baik saja sudah cukup, daripada rajin ke gereja tapi kelakuannya buruk. Gimana cara saya memberikan penjelasan ke dia ya, Mo? Pokoknya, bagaimana kalau kita nggak pamrih tapi orang yang pamrih memperlakukan kita? Saya jawab dulu ya. Saya punya kenalan berbuat baik. Nah, jadi perbuatan baik kita itu selalu punya dua dimensi. Dimensi yang ke atas sama dimensi ke samping. Salib itu kan bentuknya cross kan, tidak X kan. Tapi bentuknya salib ke atas dan ke samping. Artinya adalah bahwa perbuatan baik itu bukan saja dimensi yang ke samping, tapi juga ke atas. Artinya perbuatan baik itu juga nyata dalam ketika kita beribadat, dalam kita melakukan segala sesuatu yang sifatnya ritual, ya karena di sana itulah kemudian kita bisa menyegarkan kembali apa yang harus kita lakukan. Kalau cuman melakukan perbuatan baik, semua orang bisa. Bisa. Tapi kan pertanyaannya, apakah saya orang Kristiani? Yang menjadikan saya orang Kristiani adalah saya sadar untuk apa saya berbuat baik. Saya berbuat baik karena saya disayang sama Tuhan. Nah, itu jawaban saya gitu. Tapi kalau misalnya teman mau tanya, nggak harus ke gereja rajin-rajin, ya pertanyaannya dibalik. Ya kan dimensinya nggak selalu horizontal, tapi juga ada vertikal. Bahwa saya juga harus bersyukur kepada Tuhan secara konkret dengan beribadat, supaya saya semakin bisa bersyukur dengan lebih baik. Itu nanti bisa dijawab ke temannya seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya apalagi? Tapi bagaimana tips menghidupi kebenaran iman kita? Yang tadi mana dulu ya? Coba saya lihat kok. Saya bingung. Romo, tadi ada pertanyaan yang mungkin relate sama topiknya kita. Edo, mungkin bisa di kursornya kebawain lagi nggak, Dok? Ya, ke bawah juga. Nah, ini dia nih. Nah, ini kan udah dijawab nih. Apakah dengan kita berbuat baik itu identitas kita? Oke. Ini sudah. Tips Ada lagi, Dok? Nah, tips bagaimana menghidupi kebenaran iman udah oke. Ini mungkin Romo, Apa itu? Apalah? ada yang tadi beyond, ada aku sempat baca. Mungkin agak ke bawah, Dok.
Nah, ini mungkin Romo, logika yang Romo tawarkan, menurut saya sama saja seperti take and give. Tapi take and give-nya langsung kepada Tuhan. Beyond-nya di mana? Mohon luruskan jika saya salah. Ya, oke. Silakan Romo. Ya, baik. Beyond-nya adalah logikanya itu sendiri, menurut saya. Ketika kita berbicara soal take dan give, artinya adalah gini aja, sebentar. Hapus tadi, yang tadi dihapus biar nggak bingung. Ya, Bu. Kalau logika yang pada umumnya berpikir itu adalah bahwa saya memberi, saya bisa menerima. Lalu itu kan dibalik dengan cara pertanyaan, kalau begitu sama aja logikanya dengan take dan give kepada Tuhan. Iya, kalau kita bicara sederhana bisa kita katakan demikian. Tapi kan dimensinya menjadi dimensi yang sangat beyond, artinya melampaui relasi manusia seperti biasa. Makanya untuk itulah saya mengatakan beyond, melampaui logika dari memberi dan menerima. Karena logika Tuhan itu adalah logika belas kasih. Nggak pernah Tuhan menuntut kita dalam cara berpikir itu. Nah, inilah yang kemudian dalam pendekatan Paus Fransiskus sekarang, dalam banyak kesempatan Paus selalu mengatakan yang kita gunakan sekarang adalah logika Kristiani, logika belas kasih Allah. Tuhan itu menerima siapa saja. Logika ini nggak mudah loh, sangat tidak mudah. Tetapi kita memperjuangkan ini dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan itulah yang mau saya katakan, pilihan-pilihan kita untuk bertindak itu menjadi sebuah keutamaan. Sementara teman-teman pada umumnya atau beberapa komunitas lain mengatakan, saya harus berbuat baik supaya saya dapat pahala. Kita sudah dapat pahala besar, pahalanya Tuhan Yesus buat kita. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita dikasih hak, kita dikasih tiket nih, tiket itu di tangan kita, supaya bisa masuk surga. Tapi bagaimana tindakan-tindakan kita itu bisa terarah supaya semua perjalanan ke surga itu menjadi lancar. Sederhananya kan gitu. Dan disitulah letak beyond-nya. Beyond-nya artinya bukan sekedar logika manusiawi biasa, tapi logika bahwa kita punya iman. Kita punya sesuatu yang mau kita berikan. Kalau kita hanya berbuat baik, apa bedanya kita sama LSM? Apa bedanya kita sama lembaga-lembaga sosial yang lain? Yang membedakan kita dengan lembaga sosial adalah bahwa kita punya Tuhan Yesus, kita punya iman. Alasan yang kuat untuk kita berbuat baik. Karena Tuhan sayang sama kita. Nah, itu dia. Jawabannya di situ. Bukan semata-mata levelnya horizontal, tapi juga ada dimensi vertikalnya. Itu jawabannya begitu. Semoga jelas. Lalu bagaimana kalau kita nggak pamrih, tapi orang yang pamrih memperlakukan kita, kan aku nggak begitu ke kamu. Jadi kamu seharusnya nggak bisa begitu dong ke aku. Padahal kita yang, oke, geser dikit tuh. Padahal yang kita lakukan pun nggak salah dan nggak nyakit orang, justru membantu orang lain. Yes. Nah, ini dia. Saya punya contoh. Contohnya sederhana. Sebutlah namanya Manus. Sebut namanya Manus, itu sakit gigi. Lalu kemudian Ella dengan niat baik menolong Manus dengan memberikan ponstan. Manus, kamu makan ponstan ini. Kamu akan sembuh. Tapi Ella tidak memberikan penjelasan yang sangat detail. Kamu makan 2, Manus. Kamu pasti langsung sembuh dari sakit gigi. Ternyata setelah makan 2, Manus langsung kejang-kejang. Kejang-kejang dan langsung kemudian masuk ICU. Pertanyaannya, Ella itu baik atau jahat? Ella itu kehendaknya baik. Tapi dalam tindakannya, perwujudan tindakannya itu yang menjadi tidak tepat.
Nah, itulah yang mau saya katakan seperti pertanyaan ini tadi. Kehendak kita berbuat baik itu belum tentu perwujudannya bisa baik dan tepat. Nah, ini yang mau saya katakan bahwasanya perbuatan baik kita itu juga senantiasa perlu dikenali dengan situasi yang nyata. Saya ingat satu pengalaman kecil di sini, di dekat kampus itu ada satu bapak-bapak tukang minta-minta. Bapak itu tahun pertama saya di Roma, kakinya masih utuh. Di tahun kedua, kakinya sudah tinggal satu. Saya nggak tahu dia sakit apa. Saya suatu hari, saya nggak makan pagi. Roti dan yogurt saya bawa, saya kasih ke bapak itu. Niatnya baik, saya mau kasih buat bapak ini makan. Ketika saya kasih, bapak itu bilang, no, no, Padre, grazie. Dia bilang, oh, jangan. Dia tahu pastor kan, no, Padre, grazie, terima kasih. Saya nggak bisa makan itu. Saya punya sakit gula, katanya. Saya nggak boleh makan gula. Saya seketika itu sempat sebel. Gitu ya. Maksudnya saya udah nggak sarapan pagi-pagi sengaja buat ngasih bapak itu, tapi bapak itu mengatakan, enggak, saya nggak mau terima ini. Ya karena saya nggak tahu kondisinya dia. Niat saya baik, tapi ternyata apa yang saya niati baik belum tentu menjadi kebutuhannya dia. Dan disinilah yang saya mau katakan, perbuatan baik itu selalu ada kehendak dan selalu ada perwujudannya. Kita melihat kebutuhan orang lain, apa yang orang butuhkan dari perbuatan baik kita. Itu pertanyaannya gitu. Lanjut, Dok. Pertanyaan lain, Dok. Share screen. Nah, itu udah semua ya. Yes. Infalibilitas. Yang nomor 1 dulu. Ini sudah out of context. Apakah ada pertanyaan dalam konteks lagi? Kalau nggak ada, kita masuk out of context ini. Pertanyaan umum. Kalau tentang yang way of life itu kira-kira masuk konteks ya, Romo? Coba lihat. Yang mana? Agak ke bawah, Dok. Tolong, Dok. Ini tips bagaimana kita menghidupi kebenaran iman kita sebagai tersebut sehingga menjadi way of life. Cara menghidupinya adalah dengan mengikuti Bible study lah. Sudah jelas. Salah satunya, gitu kan. Salah satunya. Way of life dalam arti menjadi apa ya? Maksudnya apa ya? Kalau saya menangkapnya sebagai pola hidup gitu ya, sebagai pola hidup. Ya ini yang saya mau katakan, bahwasanya itu ada proses pelan-pelan. Prinsip dasarnya adalah Tuhan sayang sama kita, lalu menghidupi kebenaran iman itu ya dengan latihan. Cristiano Ronaldo itu hebat, bisa tendangan bebas melengkung itu. Kenapa? Ya karena dia latihan. Kenapa pemain tenis itu bisa hebat? Ya karena dia latihan setiap hari. Saya juga mengatakan bahwa sebagai orang Katolik yang baik, itu juga perlu latihan dari pilihan-pilihan kita, pilihan tindakan. Cara kita bertindak dengan pertanyaan tadi, memutuskan untuk tidak rajin ke gereja, nah, misalnya gitu kan, itu kan sebuah pilihan-pilihan untuk tidak mengarahkan kepada kebenaran iman. Sederhana bisa dikatakan gitu. Jadi jawaban saya ya dengan latihan, dengan bergabung dengan komunitas yang benar, misalnya dalam komunitas Bible study, lalu dengan olah rohani yang baik, dan juga diskusi-diskusi yang baik. Menurut saya itu sebuah proses kok. Jelas ya, semoga jelas. Lalu pertanyaan berikutnya, bolehkah kita berdoa dalam bahasa Inggris walaupun tidak memahaminya 100%? Ya, diterjemahinlah ke dalam bahasa Indonesia supaya lebih jelas. Ya, saya ingat satu pengalaman kecil ketika ada banyak orang di Indonesia mengirimkan link berdoa Bapa kami bersama dengan Paus Fransiskus beberapa minggu lalu. Lalu mereka mengirimkan link live Bapak Paus dari Italia. Ketika di Italia, Bapak Paus ngomong pakai bahasa Itali kan, selesai. Lalu dia bilang, saya nggak ngerti Romo, doanya apa gitu. Tapi percaya kan,
percaya, Romo. Gitu. Ya sudah, kalau percaya, pasti didengarkan oleh Tuhan, gitu kalau saya bilang gitu. Itu jawaban saya pertama. Tapi jawaban kedua, saya tidak ingin mengatakan boleh atau tidak boleh, berdoa silakan saja, gitu ya. Tapi alangkah lebih baik kalau kita memahami doa itu 100%, ya kan? Kita terjemahin lah, siapa yang bisa bahasa Inggris terjemahin, nanti kirim ke saya, ntar kita baca sama-sama, lalu kita jadikan doa bersama misalnya, gitu kan bisa juga. Memang beberapa romo yang di sini berusaha untuk menerjemahkan doa-doa yang dalam bahasa Itali, misalnya bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, atau teman-teman di sini juga menerjemahkan dalam bahasa lokalnya masing-masing. Kalau ditanya boleh nggak berdoa bahasa Inggris, ya sederhana nggak masalah sih gitu. Tapi lebih baik kalau kita memahaminya 100%. Sehingga apa yang kita katakan kepada Tuhan itu sungguh bisa kita pahami isinya gitu. Nanti coba kita terjemahin deh. Ntar coba saya terjemahin. Pertanyaan berikutnya tadi apa? Infalibilitas. Infalibilitas dalam gereja Katolik. Pemahaman sederhananya seperti apa? Infalibilitas itu adalah selalu dalam konteks. Saya mengatakan demikian. Infalibilitas itu adalah ajaran gereja dalam arti dogma. Dogma itu adalah ajaran resmi gereja. Bahasa sederhananya adalah bahwa ajaran gereja ini tidak sesat. Tidak sesat. Ini muncul dalam sejarah gereja. Infalibilitas itu sebenarnya lebih terkait dengan pengajaran Paus ya, sejauh saya memahami. Mungkin ini infalibilitas Paus maksudnya. Itu dimulai sekitar tahun 1800-an dalam sejarah gereja, hanya ingin untuk mengatakan bahwa pokok-pokok iman kita itu adalah pokok iman yang dihayati sepanjang sejarah gereja. Dan kebenarannya itu adalah kebenaran iman, sehingga disebut infalibilitas. Sehingga dikatakan infalibilitas tidak dapat salah. Syaratnya kan 3. Ajaran Paus itu tidak dapat salah. Pertama, istilahnya ex cathedra. Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja dalam kesatuan dengan para uskup yang lain. Pertama. Kedua, infalibilitas itu dalam hal iman dan dalam hal moral. Artinya pengajarannya dalam hal iman. Contohnya, kebenaran iman yang kita hayati sampai hari ini adalah tentang Bunda Maria misalnya. Di kitab suci ditulis nggak? Enggak. Tidak banyak data tentang Bunda Maria. Tapi kita meyakini itu dalam kebenaran iman karena kita punya tradisi. Dalam arti, apa yang tidak tertulis dalam kitab suci itu juga ada dalam iman kita. Karena iman Kristiani itu kan bersumber dalam kitab suci, dalam tradisi, dan gereja yang mengajar 3 poin itu. Mungkin itu sederhananya. Semoga jelas. Lalu berikutnya terkait dengan... Udah ya, Dok? Apalagi, Dok? Masih ada, Dok? Ada banyak, Romo. Buset, dah. Sampai jam berapa nih? Nah, sampai paling 9:30 waktu Oh, siap. Itu sudah kan? Ini mungkin Romo yang apa yang harus saya jawab sebagai orang Katolik apabila ada orang non-Katolik bertanya mengapa kita mempercayai Tritunggal, Tuhan kita 3 katanya gitu. Terima kasih. Jawabannya gini aja, sederhananya. Kalau kamu tidak percaya, tidak masalah. Tapi saya percaya. Udah, selesai kan diskusinya. Itu jawaban sederhana. Itu jawaban sangat sederhana gitu ya. Itu jawaban sangat sederhana. Artinya, kalau kita mau memberikan lebih dari argumentasi, memang argumentasinya tidak cukup sederhana untuk hal ini. Kita tidak mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan itu kan 1. Tritunggal itu kan ingin mengatakan bahwa Allah itu 1, tapi Allah itu dekat dengan kita. Tritunggal kan menekankan 2 sisi. Yang pertama adalah menekankan sisi kasih.
seperti saya katakan tadi, salah satu pilar etika kita adalah soal kasih. Relasi kasih itu mau ditekankan di situ. Yang kedua, Allah Tritunggal itu mau menjadi gambaran bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat dengan kita. Tuhan itu bersama dengan kita. Makanya dalam misalkan dikatakan Tuhan sertamu dan sertamu juga. Mau dikatakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh yang kita harus teriak-teriak memanggilnya, tapi Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bahkan di rumah pun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Sederhananya kita jawab begitu. Relasinya kita tidak mengatakan bahwa Tuhan itu 3, enggak. Tuhan itu 1. Tetapi gambaran bahwa Tuhan ingin dekat dengan kita, itulah yang mau dihadirkan dalam refleksi iman tentang Trinitas. Nggak ada satupun yang bisa menjelaskan ini dengan begitu detail, dengan seksama. Tetapi secara sederhana kita memahami bahwa Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Ini yang sangat menarik. Nah, itu dia. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ingin mengatakan bahwa Tuhan yang ilahi itu mau datang ke dunia, mau tinggal bersama dengan kita, ngalamin susahnya sebagai manusia, puasa, dicaci maki, tidak diperhitungkan, bahkan mati. Itu kan solidaritas. Trinitas itu menggambarkan solidaritas, bahwa Tuhan itu solidar dengan kita. Roh Kudus ingin menekankan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita, menyertai hati kita, dan pilihan-pilihan keputusan kita untuk berbuat baik. Sebagai jawaban tadi, bagaimana supaya kebenaran iman itu bisa mendapatkan kekuatannya untuk menjadi the way of life, ya kita memohonkan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa memilih dengan baik, bertindak dengan baik, menggunakan jari dengan baik, ya kan, sekarang, supaya komen-komennya juga lebih bermanfaat, mengurangi hal-hal yang memunculkan kebencian, perseteruan. Nah, itu kan gambarannya gitu. Nanti kalau mau kelas Trinitas sendiri di sini aja kuliah Trinitas 6 SKS, saya juga nggak ngerti untuk menjelaskan secara detail. Tidak mengatakan saya tidak ngerti, tapi ingin mengatakan bahwa ini adalah misteri iman. Kalau ada teman-teman beriman lain bertanya, jawab saja, saya percaya ini kok. Kalau kamu tidak percaya, tidak masalah. Gitu kan. Tapi saya meyakini ini sebagai sebuah relasi saya yang dekat dengan Tuhan. Tuhan yang ingin dekat dengan saya. Gitu jawaban saya. Jadi kalau saya kasih, ya. Ada lagi pertanyaannya, Ella? Banyak, Romo. Mungkin tadi ada 13, sudah 10, berarti 3 lagi kalau nggak ada yang nambah lagi ya, Romo. Oke, ini mungkin dari yang paling atas dulu. Kalau kita sudah dapat jaminan keselamatan dari awal, nggak perlu hidup baik, benar, lurus-lurus juga tetap diselamatkan dong ya, Mo. Nah, ini kadang-kadang kayaknya banyak persepsi nih, Mo, apalagi kalangan-kalangan remaja kan. Kalau misalnya kita memang sudah diselamatkan, kita memang sudah ibaratnya disayang sama Tuhan, bagaimanapun kondisi kita, berarti udah kita hidup bebas aja, kita nggak perlu yang sesuai dengan ajaran. Kadang-kadang orang muda suka gitu nih pemikirannya, termasuk mungkin Ella juga mau bisa dibantu. Silakan Romo. Kan jawabannya sudah jelas tadi yang saya omongin di dalam Titus tadi, dalam Titus ayat berapa tadi? Sebentar. Dalam Titus ayat 7 yang pertanyaan lagi dong tadi dikelatanin dong. Ya, pertanyaan lagi. Ya. Kalau kita sudah berjaminan hidup keselamatan dari kekal, nggak perlu berbuat baik. Nah, inilah yang saya mau katakan. Kita sudah dapat berhak untuk masuk dalam hidup kekal. Sudah dapat jaminan keselamatan. Nah, itulah pertanyaannya. Kita dikasih kebebasan untuk memilih dalam tindakan-tindakan kita. Kita dikasih kebebasan. Ini yang menurut saya menarik dalam iman kita sebagai orang Kristiani. Nggak perlu hidup baik-baik, benar lurus-lurus, tapi juga diselamatkan. Tapi kan ada neraka. Kalau ternyata kita juga keasikan dalam memilih hal yang tidak baik terus dalam hidup, bagaimana memulai hal yang baik? Kemudian, contohnya, kalau kebiasaan bangun siang setiap hari, akan tidak mudah untuk memulai bangun pagi lagi.
Contoh paling jelas, contoh paling sederhana. Nah, artinya kalau sudah ada pilihan yang baik, kenapa kita nggak milih yang baik? Gitu. Kalau kita jatuh ke dalam pilihan yang nggak baik, ya kita melakukan pertobatan supaya kita terarah lagi kepada pilihan yang baik. Saya mau diet, ternyata ada bau martabak gitu ya, beli martabak kepingin, makan martabak. Besok itu tadi lihat Instagram ada orang jualan bakso enak, beli bakso lagi. Ya saya selamat, saya akan sehat gitu dengan makan itu semua. Tapi nanti kan dietnya gagal gitu kan, nggak jalannya kayak gitu tuh. Ya, misalnya seperti itu. Jadi artinya jaminan itu ada, tapi kita juga dituntut dengan kebebasan kita untuk bertindak memilih. Jangan ragu-ragu untuk memilih yang baik kok. Saya sangat percaya bahwa itu yang oke. Apalagi ya? Sip. Terima kasih Romo. Mungkin 2 lagi. Bisa agak di bawah, Dok. Mentok ya. Sama lagi ya. Romo ini mungkin ini pertanyaan satu dengan yang lainnya agak sama, Mo. Jadi mungkin Ella bacakan yang paling panjang, tapi ini kayaknya merangkum beberapa pertanyaan. Romo, bagaimana cara menangani hal demikian? Seperti contoh, saya pernah memang berniat untuk bersedekah, namun suatu saat saya sedang tidak ada uang lebih yang bisa diberikan kepada orang lain. Tetapi dalam hati saya betul ingin sekali memberi karena kasihan sekali dengan akan yang saya beri. Lalu saya berpikir, ya udah nggak apa-apa ngasih, aku nggak makan sehari aja nggak apa-apa. Aku percaya Tuhan pasti akan balas dengan mencukupkan aku. Nah, itu kan sama aja saya malah pamrih. Benarkah pemikiran seperti itu, Romo? Ya. Aku nggak makan kali nggak apa-apa. Ya, itu sebenarnya. Itulah yang mau saya katakan tadi sebenarnya. Cara berpikir kita itu adalah cara berpikir yang lebih dari melampaui cara berpikir memberi dan menerima. Karena cara sadar nggak sadar dengan mudah kita akan berkata ya Tuhan akan balas kok, Tuhan akan mencukupkan saya, gitu ya. Kata mencukupkan ini sebenarnya kalau ditaruh di depan lebih baik karena Tuhan sudah mencukupkan saya, amanlah semuanya, gitu kan. Tapi saya lebih berpikir begini, orang itu akan memberikan dari apa yang dia punya. Kalau dia nggak punya, dia nggak akan memberikan. Setuju nggak dengan pandangan saya ini? Ada pepatah bahasa Latin dikatakan bahwa nemo dat quod non habet. Seseorang tidak akan memberikan dari apa yang tidak dia punya. Tapi dia memberikan apa yang dia punya. Yang dia punya itu yaitu dia punya makanan. Udah aku kasih ke dia, nggak makan sehari nggak apa-apa. Ya, gitu. Menurut saya orang itu hebat. Tapi memang sebenarnya perlu kita kritisi cara berpikir yang seperti di belakangnya ini Tuhan pasti akan membalas. Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya kok. Mungkin ini juga lanjut Romo. Kalau kita mau diskusi boleh loh, sambil kita diskusikan biar jadi seru. Tapi nggak bubar-bubar nanti, bahaya. Ini ada cara mengatasinya. Kan pertanyaannya cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah ya coba menyadari kembali bahwa logika kita berpikir bahwa ya saya berbuat baik setiap harinya ya karena Tuhan sudah sayang dengan saya. Memang saya selalu katakan ini sebuah proses. Nggak bisa sehari jadi, sehari selesai, sehari jalan. Saya pun yang pastor juga kadang-kadang menjadi tidak mudah ketika bertemu dengan pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman ketika kita dilukai orang. Itu kan naluri manusia. Tapi cara berpikir Kristen ini adalah cara berpikir yang hebat. Saya bangga kok teman-teman memilih menjadi orang Katolik. Karena inilah cara beriman yang luar biasa. Bukan cara beriman yang gampang menurut saya. Tapi ketika teman-teman memilih menjadi orang Katolik, teman-teman masuk ke dalam sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Berpikir dengan cara yang tidak biasa. Ya karena kita bukan orang yang biasa, kita orang-orang yang diajak untuk menjadi luar biasa, menjadi orang sempurna. Intinya kan itu. Yes. Semoga jelas. Mungkin ada ayat pendukungnya dari
hari, ini dari Lukas 21 ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahwa ia turun nafkahnya. Ada Pertanyaan lagi ini. Gimana tadi apa? Tadi Dok, yang tadi dulu Dok. Yang tadi dulu Dok. Oh, oke, sebentar saya buka chatnya dulu. Tadi ada chat di Zoom ini ada beberapa. Coba. Om Hari Ini kok diskusinya diskusi martabak ya jadinya. Pada kenalan Romo soalnya. Jangan menghina saya nih, saya udah 3 tahun nggak makan martabak di sini. Ada martabak. Ini Romo dari Om Hari, penambahan dari Lukas 21 ayat keempat. Ya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yes. Setuju dengan Pak Hari. Ya. Berikan apa yang menjadi milik untuk Tuhan, gitu kan? Persembahan di konteksnya. Ya. Cocok. Oke. Mungkin satu lagi, Romo, terakhir. Kira-kira kalau kita memberikan kasih kepada sesama, kita perlu nggak sih, Romo, untuk beri sinyal dulu nih sama orang yang kita tuju, supaya mungkin tidak terjadi dispute. Kira-kira gimana, Romo? Gimana? Diulang. Terus saya merhatikan pertanyaan ini. Oh, ini loh di sini. Apakah perlu kita berbuat kasih, kita beri sinyal kepada mereka supaya tidak terjadi dispute? Maksudnya gimana ya? Maksud pertanyaannya gimana ya? Sinyal seperti apa ya? Saya nggak. Mungkin kode-kodean gitu kali, Romo. Jadi biasanya kan kalau di sini kalau misalnya Ella tarik satu pertanyaan lagi yang mungkin relate, yang diajarkan Tuhan Yesus ke kita adalah kasih. Tetapi di masa sekarang ini banyak orang yang tidak paham dan peka dengan kasih yang kita berikan dan tunjukkan. Mungkin ada salah persepsi juga. Nah, kemudian di bawahnya itu mungkin nyambungannya adalah, jadi kita perlu nggak sih, Romo, ketika kita mau memberikan kasih dengan sesama kita tuh beri sinyal-sinyal kecil dulu atau kode-kode kecil dulu, atau bagaimana kira-kira yang baiknya supaya tidak terjadi dispute. Mungkin seperti pertanyaan, oke, siap, jelas. Sebenarnya pertanyaannya begini ya, motivasi berbuat kasih itu apa pertama? Harus jelas kan, perbuatan kasih kan yang berbuat baik. Pertanyaannya, perbuatan baik itu kepada seseorang. Nah, kita harus bertanya, orang ini butuhnya apa? Menurut saya itu bukan ngasih sinyal ya, tapi kita harus tahu dulu, orang ini punya kebutuhan apa gitu ya. Contohnya, misalnya sekarang saya sangat senang banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa saat ini. Misalnya dengan memberikan bantuan sembako kepada warga yang sedang berkebutuhan dalam situasi krisis corona seperti sekarang. Menurut saya itu keputusan hebat. Contohnya lagi ada satu RW atau RT yang bekerja sama satu dengan yang lain untuk membantu keluarga yang misalnya sedang kena wabah. Lalu mereka mengantar makanan setiap harinya. Itu perbuatan kasih bukan? Yes, saya setuju perbuatan kasih. Perbuatan kasihnya tepat guna nggak? Yes, tepat guna. Karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Gitu kan? Contohnya, kalau orang sudah kenyang, dikasih nasi lagi, ya dia nggak akan makan dong pada saat yang sama. Pertanyaannya adalah bukan memberikan sinyal kepada mereka, tetapi ketika berbuat kasih, kita mesti paham kebutuhannya apa orang itu. Apa yang menjadi hal yang dibutuhkan oleh dia. Menurut saya itu sih lebih tepatnya gitu ya, lebih tepat. Memang dalam hal praktisnya tidak menjadi lebih mudah, tidak jadi nggak gampang karena kita harus memahami dengan seksama kebutuhannya ini apa, lalu kemudian situasinya bagaimana gitu lah, supaya tidak terjadi misunderstanding kan. Tapi menurut saya jangan pernah takut berbuat baik, jangan pernah takut keliru untuk berbuat baik, karena disitulah kita belajar untuk semakin
jeli mendengarkan suara Tuhan. Seperti tadi dikatakan, gimana caranya supaya punya way of life, berpikir dengan kasih, bertindak dengan kasih, ya kita latihan setiap harinya. Salah itu pasti mungkin terjadi menurut saya. Saya pun juga kerap kali salah, membuat keputusan yang keliru, orang kecewa, orang marah kepada saya. Bisa jadi kayak gitu. Niat saya baik padahal, nah kayak gitu. Ya, menurut saya coba untuk mengenali lagi. Menurut saya nggak usah bertanya kita perlu ngasih sinyal kepada mereka atau enggak, tapi coba kenali kebutuhan dia apa. Nah, karena kebutuhan itu yang coba kita penuhi dalam arti kasih itu sendiri. Mungkin bisa lebih jelas, lebih praktisnya kayak gitu. Orang butuhnya beras, lalu kita memberikannya televisi, ya nggak cocok dong gitu kan. Orang butuhnya makan, kita memberinya sesuatu yang tidak sesuai. Mungkin inilah perbuatan kasih itu harus menjadi sesuai dengan apa yang orang lain butuhkan, khususnya mereka yang membutuhkan. Yes. Dimengerti atau bingung? Ella, Ada pertanyaan nih. Maksudnya itu perbuatan kasih ke orang yang disukai, Romo, bukan perbuatan baik secara umum. Emang jadi ada niatannya. Ini ada pertanyaan. Maksudnya itu perbuatan kasih ke orang yang disukai, Romo. Perbuatan baik secara umum. Saya nggak jelas nih. Ada pertanyaan dari Wastu. Boleh dibantu? Dok, pertanyaannya, Dok. pertanyaannya Wastu kayaknya nggak ada di sini. Bentar, coba Oh, saya. sorry. Ini privately. Tulisannya privately. Saya ingin memperjelas saya. Oh, oke. Oke. No. It's okay. Semuanya oke. Semuanya tidak ada masalah. Aman saja. Terjawab semuanya. Saya mau tanya apakah semuanya sehat-sehat, baik-baik? Sehat, Romo. Baik, Romo. Salam untuk Ya, keluarga. baik. Siap nanti disampaikan, Romo. Ya, sehat. Wih, ada Pastor Paroki. Pastor Paroki. Selamat malam, Pastor Paroki. Romo Reki, monggo. Pastor Paroki. Romo Anton, halo. Pastor Paroki, Thank albumnya you sudah ya. Luar foto. biasa. Wah, saya mendengarkan lo. Keren sekali lo. Emang cocok jadi dosen. Bentar lagi katanya ada SK mau jadi uskup di Roma katanya. Oh, gitu. Ya, kalau SK-nya dari Pastor Paroki San Marsi, saya terima aja. Tunggu SK-nya dari Pastor. Romo Luki kok nggak ada mukanya nih? Bu, udah muka bantal. Ini ya, Romo Anton. Saya dengar kamu 3 tahun nggak makan martabak. Coba ada Gojek yang bisa kirim kagak ya? Saya kirimin dari sini. Ya, tolong kirim nih. Ntar saya kirim alamatnya nih ya. Alamatnya saya kirim. Bener. Sabar, kamu kan makannya spaghetti sama pizza mulu. Saya di sini kagak ada spaghetti sama pizza, yang ada babi hong mulu. Wah, itu dia bahaya. Widih, ada Romo Luki nih. Cepat pulang, bro. Romo Luki, ini saya Rafael. Masih inget gak? Rafael, halo. Halo Romo, kabarnya gimana nih? Udah lama gak ketemu, cuman nonton live streamnya doang. Nanti chat pribadi aja. Aduh. Maaf ya, Romo. Malah pada dengerin gua ngomong sama Romo Anton. Ya iyalah, masa enggak? Thank you Romo Anton. Thank you. Terima kasih, luar biasa. Sukses. Halo Romo Anton.
Ella? Mantap. Ya, sudah. Halo, Romo mungkin Romanton. Halo. Oke, Romo mungkin untuk pertanyaannya sudah selesai, sudah habis semua. Terima kasih Romo sudah diberikan lagi pengajaran yang baru tentang Christian Logic, bagaimana kita berpola pikir yang semakin mengikuti Kristus. Kemudian terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang relate dengan topik ataupun tentang kehidupan. Gitu. Nah, nah, ini kebetulan sudah mau 9:30. Jadi sebelum kita menutup kita, mungkin dari host Edo bisa dibantu kembali untuk di-mute teman-teman yang belum di-mute. Baik. Mau Lucky mau nyanyi mungkin? Enggak. Jadi saya akan mute semuanya kecuali Gaby biar suaranya tidak tabrakan dan lain-lain. Oke, Romo Anton nanti mohon berkat setelah doa. Nah, untuk Om Tante sekalian, teman-teman, Romo Lucky juga yang sudah gabung dengan kami di sini. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat sebuah pujian. Bisa dibantu, Do, untuk teksnya, Do? Ya, sebentar. Oke. Mari kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kita mulai dari awal lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap langkahku memuliakan nama-Mu. Ku mau
sempurnakan selalu dalam genap langkahku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami dapat kembali belajar mengenai kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Di mana kami tahu Tuhan, bukan karena apa yang telah kami lakukan, melainkan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa untuk kehidupan kami, memberikan kami kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk bertemu dengan Romo Anton dan Romo Luki, walaupun Tuhan kami bertemu dalam Zoom meeting ini, tapi kami dan percaya bahwa Engkau tetap hadir bersama dengan kami di setiap rumah kami Tuhan, dan bahkan tinggal di dalam hati kami. Ya Bapa, pada malam hari ini sebelum kami akan berpisah kembali melaksanakan kegiatan kami, ataupun ada yang ingin beristirahat, kami ingin berdoa Tuhan, membawa doa kami kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau mengerti pada saat ini kami sedang mengalami kondisi yang mungkin membuat kami takut Tuhan, yaitu dengan adanya virus corona. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami, supaya Tuhan kami percaya, Tuhan semakin percaya Bapa, bahwa Engkau akan memulihkan kami Tuhan, memulihkan dunia ini Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat melihat kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan, dan bahkan tidak ada yang mengalahkan kuasa Tuhan sekalipun itu virus ataupun penyakit ya Bapa. Engkau memulihkan Tuhan bagi rekan-rekan kami yang terkena dari dampak virus corona ini, terutama Tuhan kami ingin bersatu berdoa untuk Tante Nice Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memulihkan pada saat ini Tuhan dengan bilur-bilur-Mu yang kudus yang tertumpah di atas kayu salib. Di dalam nama-Mu Tuhan kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menyembuhkan dalam setiap organ tubuh yang sakit ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tim medis Tuhan, bahkan seluruh orang yang saat ini menjadi garda depan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka sukacita Tuhan dalam tugas yang mereka lakukan pada saat ini, memberikan mereka kesehatan yang sempurna juga Tuhan. Begitupun dengan kami ya Bapa, yang mungkin bagian dari kami terkena dampak juga Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami ataupun bahkan pendidikan kami. Tapi kami dan percaya Tuhan, kami tidak perlu takut akan apapun juga, sebab kami mempunyai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur untuk segala yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Romo Anton dan Romo Luki, bahkan seluruh pastor Tuhan, untuk uskup kami juga, bahkan untuk paus kami Tuhan, kiranya memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan, memberikan mereka semakin teladan mengikuti Engkau Tuhan, mengerti tentang ajaran Engkau Tuhan, dan mereka bisa terus menjadi berkat untuk bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan pada saat ini Tuhan, ataupun berkati istirahat kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga Allah yang Maha Rahim memberkati kita, menjaga keluarga kita, melindungi seluruh dunia, memberikan kesembuhan kepada yang sakit, khususnya Ibu Mice, dan juga mereka yang sedang berjuang untuk mengatasi wabah ini, dan juga untuk keselamatan semua jiwa-jiwa. Tuhan yang Maha Rahim memberkati kita semuanya dalam kasih-Nya yang berlimpah, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Romo. Terima kasih Bang Untuk teman-teman, Terima kasih, Romo. ada pengumuman. Romo jangan live dulu ya, jangan live dulu ya. Ya. Oke teman-teman, Om Tante sekalian, ada pengumuman. Yang pertama, Bible Study akan kembali kita laksanakan minggu depan di hari Rabu, jam 19.30. Pewarta langsung dibawakan oleh Romo Dimas Graha. Jadi kita bisa kembali join. Kemudian tentunya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Bisa dibantu sama hostnya kembali. Oke. Semuanya tolong dinyalakan ininya, apa namanya, kameranya. Oke. Akan pose dulu. Nyalain, yang nggak nyalain, apa nyalain. Bilang 1, 2, 3 ya, Dok. Ya, siap. Tante Dewi. Tante Mici. Gue udah belum, Dok. Kenapa? Udah ganteng, Len. Mati lampu, Dok, tempat gua. Tante Mici, Tante. Bagaimana kabarnya, Tante? Halo. Mana Tante Mici? Di mana? Michel, Wina, Gue pakai HP. Nyari satu. Gue juga kita Tante Mici. Tante Agustina, mohon dinyalakan kameranya. Siap semuanya? Oh iya ada. Oke, semuanya siap. 1, 2, dan 3. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Ulang, Dok. Ulang. Terakhir ya. Terakhir. Thank you, Romo. Jempol. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Romo. Romo, terima kasih. Romo Anton. Thank you, Romo. Terima kasih, Romo. Romo Anton. Dadah. Hati-hati. Oke guys.